Hai guys, balik lagi bareng aku Eden di podcast Kita Himasi episode 2. Yeay. Gengsku, pandemi bukan berarti jadi alasan buat kita untuk mager-mager di rumah. Mau pandemi, mau enggak, kita harus tentu dan terus upgrade skill diri kita biar jadi lebih dan makin kece. Nah, di episode 2 kita ini juga gak kalah kece. Kita akan bahas tentang aktif organisasi sama pandemi, kenapa enggak? Oke, nah kita udah kedatangan bau-bau orang sibuk ya, yang udah datang dari barusan sih. Iya, barusan nih banget. Barusan banget. Oke, ada pepatah nih, tak kenal maka Tak sayang. tak sayang. Ini belum kenalan udah sayang duluan. Iya. Aduh, gimana kak kabarnya? Bisa banget. Aman ya? Aman. Oke, langsung aja kenalan kak, kakak cantik nih. Halo semuanya, perkenalkan namaku Farah Lukita. Saya berasal dari akuntansi 2019. Oke, kakak Oke, Daniel langsung ke gue aja nih. Langsung Oke, halo dong. teman-teman semuanya, kenalin aku Ahmad Saniasan, biasa dipanggil Amar, aku dari akuntansi angkatan 2020. Ini aku tuh udah tahu dari tadi udah call, udah kak bisa diam tidak. Kakak ini tuh, Udah mulai nih baca ya. kakak ini tuh kenapa sih susah dihubungin? Sibuk apa coba? Ya, sebelumnya aku nih kalau sekarang ini kalau internal, aku lagi aktif di BMKM sih, Oke. di BMKM. Terus kalau untuk organisasi eksternalnya, aku sekarang lagi jalanin program sosial atau Iya. memang itu bisa disebut aktivitas sosial, Aktivitas sosial. sebagai ketua dari program sosial dari Pertamina Foundation. Wow, oke. Kalau Kak Amar sibuk apa? Oke, aku saat ini lagi sibuk organisasi sih ya, bener kan ya. Jadi aku sekarang lagi menjabat di wakil komisi kelembagaan Oke. di DPM FEB UPN Veteran Yogyakarta. Selain itu aku juga ada organisasi eksternal. Yang satu ada namanya itu Forum Mahasiswa Akuntansi Jogja, dan satu lagi itu sebenarnya lebih ke komunitas. Komunitas Sense Project Klaten. Sense Project Klaten tuh ngapain tuh? Oke, Sense Project Klaten itu sebenarnya komunitas sosial mas. Jadi isinya itu teman-teman mahasiswa dari Klaten Ya. yang berkuliah di mana aja. Kayak misal di UGM, UPN, UIN, pokoknya mana aja gitu. Dan di situ Sense Project itu menjadi wadah untuk kita gimana ya, orang Klaten itu biar bermanfaat gitu. Ya, sebagai sarana penghubungnya kayak gitulah. Kalian tuh sibuk-sibuk gitu tuh nggak capek kak? Ya, capek nggak Capek-capek capek. seneng sih kalau Saya aku. seneng ya. Organisasi itu kan seru-seru Betul. gimana gitu. Seneng banget ya, seru ya. Seru. Kalian sibuk organisasi tuh emang penting organisasi kak? Penting banget ya? Oke, kalau dari aku sendiri sih penting banget sih. Penting Karena, banget. sebenarnya cerita sedikit ya. Oke. Jadi ketika SMA, Hmm. waktu itu gara-gara aku nggak ada temen ya, makanya oke. aku join OSIS tuh. Oh. Sebenarnya join OSIS biar ada temen kan. Motivasinya Tapi, ikut motivasinya organisasi seperti itu itu. ya? Oke. Cuman setelah berjalan waktu, pokoknya berjalan waktu, aku sadar bahwa ya itu emang penting. Kayak kita bisa nambahin skill kita. Oke. Kayak misal kepemimpinan, Yap. public speaking, kita bisa menghargai orang lain, gitu. Respect each other gitulah intinya gitu kan. Dan selain itu kita juga yang paling penting kita ada nambah networking atau relasi kayak gitu sih. Setuju ya kak? Setuju banget sih. Kalau dari aku sih seberapa pentingnya organisasi ya tadi pertanyaannya ya. Ya. Seberapa pentingnya organisasi itu penting banget menurutku. Iya. Karena di situ kita bakal bisa ningkatin soft skill maupun hard skill yang ada di diri kita. Memang aku udah ikut organisasi itu dari SMP. SMP. Aku udah ikut Udah OSIS. kecil ya, udah Iya. hiperaktif gitu ya. OSIS, SMA ikut Betul. OSIS, terus aku ikut Federasi Panjat Tebing Indonesia. Selaku kan aku juga sebagai atlet. Atlet. Hingga saat ini aku juga masih Oke. tergabung. Terus saat ini aku juga ikut di organisasi BMKM, terus di organisasi eksternal atau Sosial tadi ya. sosialnya tadi yang tadi dari Pertamina Foundation Pertamina, seperti wow. itu. Jadi kalau dari apa sih pentingnya organisasi Yap. itu sih yang pertama Ya. link. Link. Kita dapat link, kita tambah Relasi, jejaring, ya. relasi. Terus kita bisa lebih pede, lebih percaya diri. Terus kita tuh lebih percaya gitu loh bahwa diri kita tuh bisa berkembang gitu loh, kayak gitu sih. Oke. Organisasi itu juga nggak melulu tentang pengalaman, tentang nambah relasi juga ya kak. Tapi itu juga bisa jadi alat untuk evaluasi diri kita. Sejauh mana sih sebenarnya kemampuan kita? Yang sebenarnya masing-masing dari diri kita tuh udah bisa jadi lebih baik, lebih tak terbatas dan melampauinya, ya kan? Nah, dengar kak, aku dari temanku yang ikut organisasi juga,
hambatan, rintangan oleh keras sakti ya kan. Hambatan paling banyak yang dialamin orang dalam ikut organisasi itu adalah manage waktu. Betul. Ya kan, bener ya, manage waktu. Organisasi pasti kan punya koordinasi ya antar satu anggota dengan anggota lain, dan di pandemi ini, di masa-masa pandemi ini, otomatis untuk koordinasi itu dilakukan secara online dong. Itu jadi hal baru buat organisasi ya. Dan ngomongin hal baru itu pasti kan ada yang namanya trial error. Kendala apa sih yang terjadi selama organisasi selama pandemi ini? Ya, sebelumnya aku juga udah pernah tergabung ya di himpunan mahasiswa Oke. sebagai staf advokasi, tapi saat himpunan Yap. itu terjadi secara offline nih. Offline. Belum ada COVID ini ya berarti belum ya? ada. Jadi semua dilakukan secara offline. Oke. Rapat, kegiatan, pendampingan, Oke. semua dilakukan secara Offline. offline. Setelah itu saya mengikuti BMKM. Saat mengikuti BMKM sangat berubah Drastis. drastis 180 derajat. Oke. Itu karena di masa pandemi, Mm-mm. sudah dimulai di masa pandemi. Terus kendala-kendalanya apa sih? Kendala-kendalanya yang pasti jarak. Nggak semua orang bisa hadir di Rapat. kampus. Oke, di kampus. Tidak bisa hadir di rapat. Ya. Ada memang keterbatasan yang memang ada di selama pandemi itu. Kita memang ada keterbatasan, Ya. ada batas-batas yang kita memang nggak bisa. Mungkin seperti kuota, Ya, memang akses, ya. akses itu memang nggak bisa. Jadi untuk biasanya kalau kita misalnya rapat itu pertemuan pertama itu diadakan secara online. Mungkin seterusnya mungkin diadakan evaluasi, terus aku lakukan rapat secara offline tapi secara berkelompok kecil-kecil. Mungkin secara divisinya masing-masing atau secara prokernya masing-masing seperti itu. Terus untuk kendala lainnya, prokerku tuh termasuk proker yang punya kepanitiaan besar, sekitar 200-300 kepanitiaan Yang banyak ya, orang gitu dari ya. seluruh jurusan maupun fakultas yang ada di UPN. Oke. Itu kendalanya dalam menyeleksi dilakukan secara online. Seleksi berkas segala macam itu dengan waktu yang semepet mungkin. Itu kita di-push habis-habisan sih. Kita harus menyeleksi dengan juga merencanakan agar kegiatannya berjalan dengan lancar. Terus selain itu harus pintar-pintar bagi waktu. Kendalanya tuh pas kemarin aku di BEM itu, aku juga kerja part time, terus kerja di salah satu perusahaan sebagai pembuku, membuat laporan keuangan secara bulanan atau tahunan. Terus aku juga magang di salah satu perusahaan. Terus aku juga organisasi yang BEM itu dan sudah merencanakan yang di Pertamina Foundation itu. Jadi kendalanya tuh di pembagian waktunya sih kalau aku. Jadi kita juga kalau aku sendiri itu aku lebih sering berhubungan dengan pihak rektorat. Jadi dari pihak rektorat itu kan termasuk orang yang sibuk, dan memiliki waktu sedikit dan singkat gitu loh. Kalau misalnya memang kita telat 1 menit, 2 menit, 3 menit, itu bermasalah banget sih. Kayak kita nggak bakal nemuin orang itu di tempat itu, dan kalaupun memang telat, kita sampai sana pun bakalan kena dan habis-habisan sih. Itu malah nanti jadi wasting time. Betul, dan kita nggak tahu lagi dia bisa menemuin beliau itu kapan. Jadi memang kendalanya kita harus siap 24 jam lah ibarat. Kalau misalnya memang Mbak Farah bisa ke kampus sekarang nggak ya? Aku bisa memang harus cepat-cepat gimana pun caranya, memang aku harus ke situ dengan keadaan siap, dengan membawa materi yang akan aku bawakan untuk birokrasi seperti itu. Kalau dari Kak Amar, kendala untuk organisasi di pandemi ini? Ya. Jadi dulu sih saya juga kan sudah pernah mengikuti organisasi offline, tapi kan udah lama banget. Dan ketika masuk di perkuliahan waktu itu kan saya juga tergabung lah dalam himasi di staf eksternal. Tetapi pada waktu itu belum ada kendala yang berarti lah bagi aku sendiri ya. Cuman yang kendala yang paling berat itu ketika aku megang proker di organisasi eksternal Mas. Jadi pada waktu itu emang organisasi tersebut itu masih baru dan kita belum pernah ketemu satu sama lain kan. Nah gitu. Nah setelah itu ya udahlah aku pilih lah untuk membantu menjalankan proker aku sesuai yang sudah disebutin Kak tadi, menyamaratakannya. Jadi kan pokoknya aku milih aja kayak gini, aku lobby mau nggak jadi kepanitiaanku gitu kan. Dan aku pokoknya percaya karena ketika orang tersebut sudah masuk berarti memiliki skill gitu kan, maksudnya meski pengalaman sebelumnya gitu kan. Nah di situ ya udah jadi kepanitiaan, tetapi masih muncul hambatan terbaru, komunikasi. Nah ketika kita offline aja pasti kan masih sering terjadi namanya miskom lah, apalagi online kayak gitu kan. Nah itu sih secara teknis ya. Terus juga kadang orangnya itu hilang-hilangan lagi gitu lah ya. Nah hilang-hilangan nggak tahu lah, entah kendala jaringan atau ada masalah atau tiba-tiba ya udah ngilang aja gitu. Bisa aja pas sakit juga. Nah itu bisa sakit juga. Nah
tugas kita sebagai seorang yang bertanggung jawab dalam proker tersebut ya kita sebisa mungkin membackup divisi yang seperti itulah. Kemudian untuk non teknis sendiri sih kadang kita merasa jenuh nggak sih Mbak ya? Ya benar, karena Banget sih. kayak kita dari awal gitu kan online terus, kita jadi jarang ketemu teman, kita jarang proker offline kayak gitu. Cuman Monoton ya kegiatan. monoton, lebih monoton sih. Nah waktu itu ya untuk mengatasinya sih kayak lebih buat divisi kan, kayak rapat secara divisi aja sih yang udah disebutin Kak Farah tadi gitu kan. Jadi ya so far good lah gitu. Oke. Aku mau nyinggung dikit tentang kakak yang tadi pekerja sosial yang di Pertamina. Itu ngapain aja sih Kak? Akhirnya. Jadi sebelumnya di proyek sosial ini tuh aku mengangkat satu kasus atau topik atau isu ya. Jadi aku tuh pengen meningkatkan bagaimana meningkatkan pendapatan bagi penderita penyandang disabilitas mental. Jadi disabilitas mental itu banyak, autis, tunagrahita, atau Down syndrome itu disabilitas mental yang sangat-sangat beda gitu. Nah, di situ aku pengen buat suatu program yang di situ membantu karena secara tidak langsung penderita disabilitas mental itu sangat membebani keluarganya. Karena dia tidak bisa hidup secara mandiri, tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang secara yang masyarakat pun belum bisa menerima dengan tangan terbuka untuk penyandang disabilitas gitu loh. Bagaimana aku bisa memberi wadah, memberi kesempatan bagi mereka terus bisa menghasilkan pendapatan, akhirnya tuh bisa meringankan beban yang memang keluarga mereka yang ada di keluarga mereka seperti itu sih. Oke, berarti punya rasa tanggung jawab yang lebih ya di organisasi Pertamina ini. Oke, nah boleh gue dong trip biar kita bisa aktif tuh untuk organisasi apalagi di masa pandemi. Berarti lebih ke tips and trick aja ya Mas. Kalau aku sendiri sih ketika kita bergabung dalam sebuah organisasi kita harus jaga komitmen kita Mas. Komitmen kita dari awal sampai akhir harus dijaga gitu. Kemudian tanggung jawab. Ketika kita diamanahi ya kita jalankan sesuai sebisa mungkin kita, semaksimal mungkin. Kemudian dari aku sendiri sih jangan lupa, maksudnya di sini tuh ambil segala kesempatan yang ditawarkan kepada kamu, entah itu menjadi core ini, menjadi ketua ini, menjadi MC, moderator, apapun itu, ambil. Karena ketika orang menawarkan kepada kamu bahwa orang itu percaya bahwa kamu tuh bisa gitu kan. Gitu. Terus yang terakhir sih dari aku, walaupun pandemi, walaupun secara online atau daring kayak gini, kita jangan lupa untuk tetap membangun relasi dan koneksi kayak gitu sih dari aku. Kalau dari Kak Farah, trik ala Kak Farah atau gimana deh? Kalau aku sendiri untuk tips and trick ya dalam berorganisasi itu aku dari maba sudah merencanakan apa organisasi apa, tingkat apa yang pengen aku lakukan dan pengen aku ikuti sampai aku lulus. Jadi memang aku dari maba itu memang sebenarnya orientasi pertamaku itu juga pengen di himpunan. Alhamdulillah tercapai. Terus kemudian naiklah entah itu di fakultas atau universitas, dan alhamdulillah juga saya dipercaya sebagai wamen di BMKM. Terus saya juga punya goals, saya mau membawa kebermanfaatan untuk orang banyak gitu loh. Jadinya saya mencari mencari kesempatan untuk menjadi ketua sebagai program sosial tersebut. Terus tips and triknya sih yang pasti tanggung jawab sih. Tanggung jawab dalam, kalau misalnya orang udah tanggung jawab pasti akan bertanggung jawab di segala bidang. Pasti akan bertanggung jawab di bidang akademik, non akademik, terus dalam kampus ataupun luar kampus itu bakalan bertanggung jawab ketika ada permasalahan dan menyelesaikannya, dan bertanggung jawab dalam segala hal lah pokoknya ya. Jadi dan yang pasti juga bertanggung jawab sama planning yang kita sudah buat sebelumnya, jangan sampai keluar dari track dan akhirnya target atau goals yang akan kita capai selama di berkuliah itu berantakan. Jangan sampai sih. Luar biasa banget. Jadi gengs, denger ya, organisasi itu penting banget. Mau pandemi atau enggak, kita tetap harus aktif gitu ya. Kayak apa yang tadi Kak Amar bilang, apapun ada kesempatan yang dikasih sama orang, ambil aja. Karena orang itu udah percaya sama kita gitu ya. Sama Kak Farah juga udah bilang, tanggung jawab itu bukan terjadi untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bertanggung jawab untuk orang-orang banyak di lingkungan sekitar kita gitu ya Kak. Nah keren banget kan, jadi aktif organisasi selama pandemi, kenapa enggak. Thanks banget buat Kak Farah, Kak Amar yang udah mau datang untuk ngobrol asik ya. Oke, kita jumpa di lain kesempatan, kita ngobrol lagi di
ya kan? Thank you juga untuk tim yang bertugas, kalian keren semua. Juga untuk teman-teman yang udah nonton channel ini dari awal sampai akhir tanpa skip. Aku ingetin juga buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video keren lainnya. Ups, kita juga tersedia di Spotify. Aku Eden, pamit undur diri. See you. Nah. Dah.